Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Eka Putri Dewanti. Saya mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Prodi PGSD semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai konseling anak-anak dalam kelompok. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konseling kelompok, kemudian apa saja tipe dari konseling kelompok, dan ada keuntungan dari kita menggunakan konseling kelompok, dan selain memiliki keuntungan juga memiliki suatu keterbatasan di dalam konseling kelompok. Dan saya akan menjelaskan tentang apa tujuan dari konseling kelompok, dan yang terakhir akan menjelaskan tentang tahap dari konseling kelompok. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari konseling kelompok. Jadi, pengertian dari konseling kelompok itu merupakan suatu proses di mana seorang konselor tersebut terlibat dalam suatu hubungan dengan sejumlah kliennya pada waktu yang sama. Ini menurut Caesar dan Stone pada tahun 2001. Dan peran konselor itu adalah menciptakan supaya lingkungan itu aman sebagai peran para anggota kelompok merasa bebas berbagai masalah pribadi. Nah, sekarang tentang tipe dari konseling kelompok. Jadi, di tipe konseling kelompok ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, the case common problem group. Yang kedua, the case centered group, dan yang ketiga the human potential group, dan yang keempat the skill development group. Nah, di tipe konseling kelompok ini ada menurut Thomas and Rudolph pada tahun 2002 bahwa terdapat 4 kategori kelompok yang terbuka. Yang pertama ada the common problem group. Ini adalah merupakan kelompok di mana anak-anak mempunyai problem yang hampir sama, misalnya berat badan, prestasi rendah, dan sebagainya. Yang kedua, the case centered group, yaitu kelompok anak-anak yang memiliki suatu masalah yang berbeda. Dan yang ketiga, the human potential group, yaitu kelompok yang memberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan sifat dan kelebihan mereka. Dan yang keempat, the skill development group, yaitu kelompok yang lebih diarahkan pada keterampilan perilaku khusus. Misalnya dalam mereka mengembangkan keterampilan komunikasi, kemudian dalam mendengar aktif belajar menjadi asertif, dan menerima dan memberi umpan balik. Sekarang tentang keuntungan dari konseling kelompok. Jadi, keuntungan dari konseling kelompok menurut Gerger dan Kristiani pada tahun 2001, yang pertama adalah lebih efisien. Yang kedua, memungkinkan konteks sosial interpersonal yang kondusif untuk menangani problem interpersonal. Yang ketiga, membantu klien menempatkan problem dan perspektif dan untuk memahami bahwa ia sama sekaligus berbeda dengan orang lain. Dan yang keempat, membangun suatu sistem dukungan. Yang kelima, membantu suatu klien belajar dalam keterampilan komunikasi interpersonal. Dan yang keenam, take and give antar klien. Sekarang tentang keterbatasan di dalam konseling kelompok. Jadi, keterbatasan di dalam konseling kelompok, yang pertama, beberapa klien itu membutuhkan bantuan dari individual. Yang kedua, peran konselor itu lebih cenderung ke dalam kompleks. Yang ketiga, proses kelompok itu sering terhenti pada satu isu. Dan yang keempat, banyak klien sulit mengembangkan kepercayaannya pada anggota kelompok lain. Dan yang kelima, kontradiksi menentukan masalah yang dapat ditangani dengan konselor kelompok. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu tujuan dari konseling kelompok? Nah, tujuan dari konseling kelompok itu, yang pertama, membantu anggota kelompok itu memahami bahwa dirinya adalah proses pencarian identitas menjadi diri sendiri. Yang kedua, supaya mengembangkan penerimaan diri dan perasaan pribadi yang berharga. Dan yang ketiga, mengembangkan sosial dan interpersonal skill. Misalnya kemampuan dalam memecahkan suatu masalah, mengambil keputusan, empati, dan sensitif terhadap kebutuhan orang lain, bertanggung jawab terhadap perilaku dirinya sendiri. Dan yang keempat,
belajar menjadi pendengar yang empatik, dan yang kelima, membantu tiap anggota membuat suatu tujuan khusus dan komitmen terhadap pencapaian tujuan tersebut. Sekarang tentang tahap dari konseling kelompok. Jadi, di dalam tahap konseling kelompok ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, tahap pembentukan. Yang kedua, tahap peralihan. Yang ketiga, tahap pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, tahap pengakhiran. Nah, yang pertama tentang tahap pembentukan. Jadi, di dalam tahap pembentukan ini meliputi suatu kegiatan. Yang pertama, ada pengenalan dan pengungkapan tujuan. Yang kedua, ada terbangunnya kebersamaan. Dan yang ketiga, ada keaktifan pemimpin kelompok. Di tahap 1, di pembentukan ini, misalnya temanya tentang pengenalan, kemudian pelibatan diri, dan pemasukan diri. Nah, tujuannya adalah supaya anggota itu lebih memahami pengertian dari kegiatan kelompok, kemudian tumbuhnya suasana kelompok, tumbuhnya minat anggota mengikuti kegiatan kelompok, kemudian tumbuhnya saling mengenal, percaya, menerima, dan membantu sesama anggota, kemudian tumbuhnya suasana terbuka dan bebas, dan dimulailah pembahasan tentang tingkah laku dan perasaan dalam kelompok. Dan kegiatannya adalah mengungkapkan bahwa arti dan tujuan dari kegiatan kelompok tersebut, kemudian menjelaskan cara dan asas kegiatan kelompok, dan saling memperkenalkan dan mengungkapkan diri, kemudian teknik khusus, dan 5 permainan pengakraban. Dan peranan dari pemimpin kelompok tersebut supaya menampilkan diri secara utuh dan terbuka, kemudian menampilkan penghormatan pada orang lain, hangat, tulus, dan empati, dan sebagai contoh dan teladan. Dan yang kedua, tahap peralihan. Jadi di tahap peralihan ini meliputi sebuah kegiatan. Yang pertama, suasana kegiatan. Yang kedua, suasana ketidakseimbangan. Dan yang ketiga, merupakan jembatan antara tahap 1 dan tahap 2. Di tahap 2 ini, peralihan, misalnya tema tentang pembangunan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. Nah, tujuannya adalah terbebasnya anggota dari perasaan atau sifat enggan, rasa ragu, malu, atau saling tidak percaya untuk memasuki tahap yang berikutnya. Kemudian, makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan, dan makin mantapnya suatu minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok tersebut. Kemudian, kegiatan itu adalah menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya, kemudian menawarkan apakah anggota tersebut sudah siap dalam menjalani pada tahap yang selanjutnya, dan membahas suasana yang terjadi, dan meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota, dan kembali ke beberapa aspek tahap pembentukan. Peranan pemimpin kelompok tersebut menerima suasana yang secara sabar dan terbuka, kemudian mendorong dibahasanya suasana perasaan, dan membuka diri, misalnya dalam contoh atau teladan, dan penuh empati. Kemudian di tahap 3 adalah tahap pelaksanaan kegiatan yang meliputi suatu kegiatan. Yang pertama, mengemukakan permasalahan, yang kedua, pemilihan masalah, dan yang ketiga, pembahasan masalah. Di tahap 3 ini, pelaksanaan kegiatan, temanya adalah kegiatan pencapaian tujuan. Jadi, tujuannya agar terungkapnya suatu masalah secara bebas atau topik yang dirasakan, dipikirkan, dan dialami oleh anggota kelompok, kemudian terbahasnya masalah yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, dan terakhir, ikut sertanya seluruh anggota secara aktif dan dinamis dalam membahas masalah dan topik, baik yang menyangkut unsur tingkah laku, pemikiran, ataupun perasaan. Kemudian, kegiatannya adalah masing-masing anggota tersebut secara bebas mengemukakan suatu masalah atau topik bahasan tersebut, kemudian menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu, dan yang terakhir anggota itu membahas masing-masing topik secara mendalam dan tuntas. Peranan pemimpin kelompok tersebut yang pertama sebagai pengatur lalu lintas yang sabar dan terbuka, yang kedua sebagai aktif tapi banyak bicara, dan yang ketiga memberi dorongan dan penguatan serta penuh empati.
Tahap 4 adalah pengakhiran, yaitu pembahasan dan penjelajahan tentang kemampuan anggota kelompok untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari. Di tahap 4 pengakhiran ini, temanya adalah penilaian dan tindak lanjut. Jadi tujuannya adalah terungkapnya kesan-kesan anggota kelompok itu tentang pelaksanaan kegiatan, kemudian terungkapnya hasil kegiatan kelompok yang telah dicapai dan dikemukakan secara mendalam dan tuntas, dan yang ketiga, terjerumusnya rencana kegiatan lebih lanjut, dan yang keempat, tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan itu diakhiri. Kegiatannya yang pertama itu adalah pemimpin kelompok itu mengungkapkan bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Yang kedua, pemimpin dan anggota kelompok itu mengemukakan kesan-kesan dan hasil dari kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, baru membahas. Kemudian peranan dari pemimpin kelompok. Jadi peranannya adalah yang pertama, tetap mengusahakan suasana itu lebih hangat, kemudian bebas dan terbuka, dan memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan dalam anggota tersebut, dan memberikan semangat untuk kegiatan yang lebih lanjut, dan yang terakhir penuh rasa persahabatan dan empati. Ada dari penelitian dalam konseling kelompok, ini menurut Doyle pada tahun 1999 bahwa konselor kelompok efektif itu adalah mengembangkan keyakinan diri, membangun kepercayaan, kemudian meningkatkan kesadaran diri dan mempertinggi komunikasi dan meningkatkan motivasi serta performansi akademik siswa sekolah menengah. Dan menurut Hayeli pada tahun 1994 bahwa meningkatkan pengetahuan, perencanaan dan kepastian karir pada siswa sekolah menengah. Sekian video saya, mohon maaf jika banyak kesalahannya, dan untuk teman-teman jangan lupa untuk memberikan kritik